Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik dan selalu sehat ya. Pertama-tama, Ibu ingin berkenalan dulu dengan kalian. Ibu ingin perkenalkan diri ya. Nama Ibu Sinta Fitri Indraswari. Kalian boleh panggil Bu Sinta. Ibu mengajar matematika dari kelas 7A sampai dengan 7F di SMP 1 Serang Baru. Alamat rumah Ibu di Perumahan Gempol, Indah 1, Blok F110, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Nomor HP yang bisa dihubungi 0853 2768 2931. Kalian boleh japri Ibu mengenai materi atau sharing materi atau hal lain yang berkenaan dengan sekolah. Ayo, silahkan. Nah, setelah video ini selesai dan kalian selesai mengerjakan tugas, Ibu ingin kalian memperkenalkan diri kalian dengan menulis nama lengkap dan nama panggilan, tulis di kolom komentar di Google Classroom ya, supaya kita bisa kenal lebih dekat ya. Ini penampakan Ibu ya. Semoga kalian tidak salah mengenali nantinya kalau ketemu Ibu ya. Oke, langsung saja Ibu akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari di semester 2. Materinya terdiri dari 5 bab. Yang pertama, perbandingan. Yang kedua, aritmatika sosial. Yang ketiga, garis dan sudut. Yang keempat, segitiga dan segi empat. Dan yang terakhir adalah penyajian data. Langsung saja kita mulai di materi yang pertama, yaitu perbandingan. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai konsep perbandingan dan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Manfaatnya dari kita belajar perbandingan, diharapkan setelah kita belajar bab perbandingan, kita itu mampu menerapkan konsepnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, kita mampu mengukur ukuran air yang teh dan gula pasir untuk menghasilkan teh manis yang pas. Kita bisa loh memakai konsep perbandingan. Nah, yuk kita mulai ke materi yang pertama mengenai konsep perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Mengapa sih disebut perbandingan? Kok dari tadi Ibu menyebut perbandingan-perbandingan terus? Nah, kita amati ya permasalahan pada layar. Di sini terdapat gambar lalu lintas ya. Pertanyaan Ibu, bagaimana sih cara kamu membuat perbandingan yang sederhana dari jumlah mobil terhadap bus? Bagaimana kamu membuat perbandingan bus terhadap mobil? Lalu, bagaimana cara kamu membandingkan banyak mobil dan total kendaraan pada gambar tersebut? Ya, jadi di sini kita akan membuat perbandingan ya dari gambar yang sudah tertera. Ya, kita akan membuat 3 perbandingan yang tertera. Ya, lanjut. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita tulis dahulu informasi-informasi yang kita ketahui dari gambar. Yang pertama, banyak mobil yang terlihat pada gambar ada? Iya, ada 3. Lalu banyak mobil yang terlihat pada gambar, maksud saya bus yang terlihat pada gambar ada? Iya, ada 1 kendaraan. Dan banyak kendaraan yang terlihat pada gambar di atas ada? Nah, di sini yang ditanya adalah totalnya. Jadi kalau totalnya tinggal kita jumlah saja banyak mobil dengan banyak bus adalah 4. Dan mari kita isi sama-sama soalnya. Soal pertama, perbandingan banyak mobil terhadap banyak bus. Tadi banyak mobil ada berapa? Ada 3. Ya, kita tulis 3 terhadap banyak bus. Busnya tadi ada 1. Jadi kita tulis 3 banding 1. Nah, karena kata pertamanya mobil, jadi kita tulis nih banyaknya mobilnya ada berapa. Nah, lalu kata keduanya di sini kan bus. Jadi kita tulis nih banyak busnya ada berapa.
Iya, di sini. Jadi, kita tuliskan perbandingan sesuai dengan kalimatnya. Oke, karena nomor 1 sudah kita kerjakan, mari kita lanjut ke nomor 2. Tentunya kalian sudah mahir ya, menentukan perbandingan selanjutnya. Perbandingan banyak bus terhadap mobil adalah, ya, tadi busnya 1, lalu mobilnya, iya, 3. Lalu perbandingan banyak mobil terhadap banyak kendaraan, yaitu mobilnya ada 3 dan banyak kendaraannya ada 4, jadi kita tulis 3:4. Sehingga, apa sih yang bisa kita simpulkan dari permasalahan yang sudah kita selesaikan mengenai konsep perbandingan? Nah, tadi kan kita membandingkan 2 kendaraan ya, yaitu mobil dan bus. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbandingan itu adalah kegiatan membandingkan 2 besaran dalam bentuk bilangan yang paling sederhana. Dalam contoh sebelumnya atau permasalahan sebelumnya, itu kita membandingkan 2 besaran, yaitu mobil dan bus. Nama lain dari perbandingan adalah rasio. Dan dalam menyederhanakan perbandingan, kita dapat menggunakan FPB. Apa itu FPB? Iya, faktor persekutuan terbesar. Perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dikali atau dibagi dengan bilangan lain. Contoh, misalkan perbandingan 1:4, ketika kita kalikan 2, maka 1 kali 2 berubah menjadi 2, 4 kali 2 berubah menjadi 8. Begitu pula sebaliknya. 2:8 ketika kita bagi 2, maka akan menjadi 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Nah, bisa dipahami ya sampai sini? Lalu, kita dapat menyatakan perbandingan dengan 3 cara. Yang pertama dalam bentuk pecahan. Nah, tadi pada soal yang ketiga tadi Ibu menyatakan perbandingannya dalam bentuk pecahan nih. Boleh itu. Jadi pecahan dibacanya itu berarti pecahan. Perbandingannya berarti A banding B, yaitu 1:4. Lalu cara yang kedua, 2 bilangan yang akan kita bandingkan kita pisahkan oleh 2 titik. Misalkan kayak gini nih tulisannya contohnya, 1:24. Kita bacanya 1:4. Lalu yang ketiga, 2 bilangan yang akan kita bandingkan, kita pisahkan oleh kata dari. Misalkan seperti contoh seperti ini, 1/4. Oke, bisa dipahami ya untuk konsep perbandingan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membandingkan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Bagaimana sih cara menyelesaikan membuat perbandingan dari 2 besaran, tapi satuannya berbeda? Berarti kalian cukup menyederhanakan dengan mengubah salah satu satuan tersebut dalam satuan yang lebih rendah. Contohnya, misalkan ada perbandingan 100 meter banding 5 km. Dapat kita lihat bahwa di sini 2 bilangan ini mempunyai satuan yang berbeda masing-masing ya. Yang satunya 100 itu meter, yang 5 itu kilometer. Maka di sini salah satu harus kita ubah. Di sini ibu guru mau ngubah 5 km menjadi meter. Sehingga 5 km kita ubah menjadi meter, dihasilkan 5.000 meter. Nah, sehingga didapat perbandingannya 100 banding 5.000. Satuannya udah sama. Nah, karena udah jadi sebuah perbandingan, ingat, perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi, kita sederhanakan 100 banding 5.000, yaitu kita bagi dengan 100. Didapat hasilnya adalah 1/50. Oke, kita langsung saja ya ke soal yang selanjutnya. Di sini terdapat sebuah denah rumah, ya. Diketahui bahwa jarak rumah Tika dari sekolah itu adalah 500, jarak rumah Denny dari sekolah adalah 850, dan jarak rumah Nisa dari sekolah adalah
1,5 km. Pertanyaan dari Bu Guru, bagaimana kalian menentukan perbandingan jarak rumah Tika dan jarak rumah Deni dari sekolah? Yang kedua, bagaimana kalian menentukan perbandingan jarak antara rumah Tika dan rumah Nisa dari sekolah? Dan yang ketiga, bagaimana sih cara kamu menyelesaikan dua perbandingan yang memiliki satuan yang berbeda? Ayo, mari kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, kita tuliskan dulu yang kita ketahui dari soal. Yang pertama, jarak rumah Tika dari sekolah adalah 500 meter. Jarak rumah Deni dari sekolah 850 meter. Sehingga perbandingan jarak rumah Tika dan Deni dari sekolah adalah jarak rumah Tika. Kata pertama rumah Tika, jadi kita tulis 500 meter. Lalu, kita bandingkan dengan jarak rumah Deni. Karena yang kedua selanjutnya adalah Deni, kita tulis titik 2, 850 meter. Karena keduanya sama-sama meter, yang artinya satuannya udah sama, jadi langsung saja nih disederhanakan dengan faktor yang sama, yaitu 50. Sehingga didapat hasilnya adalah 10 banding 17. Sehingga perbandingan jarak rumah Tika dan Deni dari sekolah adalah 10 banding 17. Yang kedua, jarak rumah Tika dari sekolah itu 500 meter. Lalu jarak rumah Nisa dari sekolah 1,5 km. Nah, sehingga kita buat nih perbandingan jarak rumah Tika dan Nisa dari sekolah, yaitu jarak rumah Tika 500, jarak rumah Nisa adalah 1,5 km. Karena keduanya memiliki satuan yang berbeda, maka di sini Ibu akan mengubah 1,5 km menjadi meter, yaitu 1,5 km kita kalikan dengan 1000, didapat hasilnya adalah 1500 meter. 1000 didapatkan dari konversi kilometer ke meter ya, jangan sampai lupa. Lalu kita lanjutkan nih, perbandingan dapat kita selesaikan sebagai berikut. Jadi 500 meter banding 1,5 km akan menjadi 500 meter banding 1500 meter. Nah, karena satuannya udah sama, lalu kita sederhanakan dengan faktor yang sama, yaitu berapa? 500. Ya, jadi didapat hasil perbandingannya adalah 1 banding 3. Maka perbandingan jarak rumah Tika dan Nisa dari sekolah adalah 1 banding 3. Oke? Bisa dipahami? Nah, soal yang ketiga, bagaimana cara kalian menyelesaikan soal dua besaran yang memiliki satuan yang berbeda? Ya, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, ketika kalian menemukan perbandingan yang satuannya berbeda, maka kalian harus mengubah salah satu satuannya ke dalam bentuk lain. Lalu baru kalian sederhanakan. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Semoga dapat dipahami. Jika ada kesulitan, silakan japri Ibu di nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa kerjakan tugas di link yang sudah Ibu taruh pada Google Classroom. Sebelumnya, ingat pesan Ibu untuk cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, lalu pakai masker. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.